Pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu termasuk dari salah satu tema yang paling penting sekaligus paling sensitif di antara ilmu akidah, teman-teman. Di antara sifat yang sering menimbulkan perbedaan penafsiran adalah sifat istiwa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ia berfirman bahwa Dia beristiwa di atas arasnya. Dalam kajian teologis Islam, perbedaan ini tidak hanya muncul karena perbedaan teks yang dibaca, tetapi juga karena perbedaan cara memahami teks itu sendiri, teman-teman. Karena itu, ketika kita membahas istiwanya Allah, yang dipersoalkan bukan hanya sekadar bunyi ayat ataupun hadis, melainkan juga metode berpikir yang digunakan oleh masing-masing kelompok. Secara umum, Salafi dan Asy'ariyah sama-sama ingin menjaga kemurnian tauhid dan mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Penelitian komparatif menunjukkan, teman-teman, bahwa tujuan keduanya tetap satu, yaitu menegaskan kesucian Allah Subhanahu wa taala meskipun cara yang ditempuh berbeda. Disinilah letak pentingnya kajian ini, teman-teman. Kita tidak sedang mencari siapa yang menang dalam perdebatan, tetapi ingin memahami titik perbedaan secara ilmiah dan jernih. Kata istiwa dalam bahasa Arab memiliki cakupan yang makna yang cukup luas tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam pembahasan sifat Allah, teman-teman, istilah ini sering dikaitkan dengan ayat-ayat seperti Ar-Rahman 'ala arsyistawa dan ayat-ayat lain yang semakna. Dalam teratur Salafi, istiwa itu dipahami sebagai sifat yang benar-benar ditetapkan Allah untuk dirinya sendiri dengan makna yang layak baginya, tanpa menanyakan bagaimana bentuknya. Sementara itu, dalam pendekatan Asy'ariyah, makna yang berpotensi menimbulkan kesan tempat, arah ataupun fisik biasanya itu dihindari dengan cara tafwid ataupun takwil. Perbedaan ini, teman-teman, menjadi sangat penting karena istilah istiwa itu sering dipahami awam sebagai bersemayam dalam arti fisik, padahal kedua kubu sama-sama menolak bahwa Allah menyerupai makhluknya. Bedanya, Salafi itu cenderung mempertahankan makna zahir nas dengan prinsip bila kaif. Sedangkan Asy'ariyah, teman-teman, itu lebih berhati-hati terhadap makna zahir yang bisa menyeret kepada tasybih. Dengan demikian, teman-teman, satu lafaz yang sama bisa melahirkan dua cara pandang yang berbeda karena perbedaan usul dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beberapa sumber disebutkan bahwa prinsip Salafi itu dijelaskan sebagai penerimaan terhadap apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan Rasulullah tanpa tahrif, tamtsil ataupun taktil. Artinya apa? Mereka tidak mengubah lafaz dari makna asalnya, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tidak meniadakan sifat yang telah datang dalam wahyu. Pada sifat istiwa, mereka menetapkan Allah itu istiwa di atas aras sesuai dengan keagungannya, tetapi tidak diketahui bagaimana kaifiyahnya. Nah, prinsip yang sering dikaitkan dengan pendekatan ini adalah ungkapan Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal khaif majhul. Maknanya, istiwa itu diketahui dari sisi bahasa dan nas, sedangkan bagaimana caranya tidak diketahui dan tidak boleh ditanyakan. Dalam perspektif Salafi, yang penting adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan, lalu menyerahkan pengetahuan tentang hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Salafi menilai takwil terhadap istiwa sebagai tindakan yang tidak diperlukan kecuali jika ada dalil yang kuat yang memaksa untuk berpindah makna. Asy'ariyah berangkat dari prinsip tanzih, yaitu menegaskan bahwa Allah Maha Suci dari segala keserupaan dengan makhluk. Karena itu, mereka sangat berhati-hati bila suatu lafaz berpotensi dipahami sebagai menunjukkan tempat, arah, duduk, atau bentuk fisik. Dalam beberapa literatur, Asy'ariyah menolak makna fisikal atau sifat-sifat Allah dan memilih takwil atau tafwid agar akidah mereka tetap bersih dari kesan tajsim
Dalam konteks istiwa, Asy'ariyah memang memahami lafaz tersebut bukan secara harfiah, tetapi perbuatan makhluk, melainkan dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama Asy'ariyah memilih menyerahkan makna hakikinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain teman-teman menakwilkannya ke makna seperti ketinggian derajat, kemuliaan atau penguasaan tergantung konteks dan kebutuhan argumentasi. Nah, dengan pendekatan ini mereka ingin memastikan bahwa orang awam tidak membayangkan Allah itu berada di tempat tertentu ataupun terikat oleh arah. Titik perbedaan yang paling mendasar adalah pada cara memperlakukan lafaz istiwa. Salafi menerima lafaz itu dengan makna yang ditunjukkan dengan nas, lalu menafikan kaifiyahnya, sedangkan Asy'ariyah itu lebih cenderung menghindari pemahaman zahir yang bisa disalahartikan sebagai makna tempat ataupun bentuk. Jadi, bedanya bukan pada sekedar pada kata yang dipakai, tetapi pada epistemologi, yaitu bagaimana teks itu diposisikan sebagai sumber akidah. Perbedaan kedua ada pada status ayat-ayat sifat. Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa Salafi memandang ayat sifat itu sebagai muhkam dalam lafaz dan makna, namun mutasyabih dalam kaifiyahnya teman-teman. Sebaliknya, Asy'ariyah itu cenderung menganggap ayat-ayat sifat itu sebagai mutasyabihat, sehingga maknanya itu diserahkan kepada Allah ataupun ditakwilkan perbedaan. Nah, klasifikasi ini sangat besar pengaruhnya karena menentukan apakah sebuah lafaz itu harus dipertahankan sesuai dengan zahirnya atau dialihkan kepada makna yang lain. Perbedaan ketiga adalah sikap terhadap ta'wil. Golongan Salafi itu umumnya membatasi ta'wil dan menganggapnya sebagai langkah yang harus dihindari jika tidak ada dalil pendukung yang sangat kuat. Asy'ariyah itu justru lebih terbuka terhadap konsep takwil dalam rangka menjaga tanzih Allah dari segala bentuk penyerupaan. Dari sini terlihat bahwa yang diperdebatkan teman-teman itu bukan semata-mata Allah di mana, melainkan apa cara paling aman untuk memahami nas sifat Allah agar tidak terjatuh ke dalam penyimpangan. Perbedaan itu lahir karena masing-masing kelompok memiliki prioritas yang sedikit berbeda di dalam akidah. Salafi itu memberi penekanan besar pada isbat, yaitu menetapkan sifat Allah sesuai dengan nas, lalu menghindari pembicaraan tentang hakikatnya. Asy'ariyah itu memberi penekanan yang besar pada tanzih, yaitu mensucikan Allah dari segala bayangan makhluk yang mungkin itu muncul dari pemahaman diterang. Para ulama menjelaskan bahwa perbedaan interpretasi ayat sifat terutama disebabkan oleh cara klasifikasi ayat dan tujuan pemahaman mereka. Ini berarti perbedaan tersebut bukan karena salah satu pihak tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena mereka menggunakan kerangka teologis yang berbeda dalam membaca teks tadi. Maka kalau dipahami secara akademik, perbedaan ini adalah perbedaan metode, bukan sekedar perbedaan emosi atau fanatisme. Agar lebih mudah dibayangkan, ada kalimat si fulan berada di atas panggung. Secara bahasa, orang bisa memahami bahwa ia memang berada di atas panggung, tetapi bentuk keberadaannya bisa berbeda-beda. Mungkin dia berdiri, duduk, atau sekedar berada di area itu. Salafi akan cenderung berkata bahwa kita menerima informasi itu sebagaimana adanya tanpa membayangkan seperti apa cara keberadaannya. Asy'ariyah akan sangat berhati-hati teman-teman agar kalimat seperti itu tidak dipahami dengan gambaran yang tidak tepat atau menyerupai bentuk makhluk. Dalam konteks istiwa Allah, Salafi berkata bahwa Allah benar-benar istiwa di atas arah sesuai dengan kebesarannya, tetapi tidak serupa dengan makhluk. Golongan Asy'ariyah sendiri berkata bahwa Allah tidak boleh dipahami seolah bertempat atau menempati ruang, sehingga istiwa itu harus dipahami dengan cara yang tidak melahirkan tasybih.
Dari contoh ini tampak bahwa keduanya sama-sama ingin menjaga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Namun pendekatan mereka itu berbeda. Perbedaan ini berdampak besar pada penulisan tafsir, syarah hadis, dan diskusi ilmu tauhid. Dalam prakteknya, kelompok yang berbeda itu bisa menghasilkan penjelasan yang berbeda juga terhadap ayat yang sama. Padahal keduanya sama-sama mengklaim bersandar kepada dalil. Karena itu, pembahasan sifat istiwa itu sering menjadi tema yang sangat sensitif dan memerlukan adab ilmiah yang sangat tinggi. Para ulama menegaskan bahwa perbedaan semacam ini bila tidak dikelola dengan dialog justru itu bisa memicu saling tuduh, bahkan saling membiarkan, bahkan saling mengkafirkan. Ini sebabnya pembahasan ini sebaiknya disampaikan dengan hati-hati tanpa kita saling merendahkan salah satu pihak. Dalam konteks pendidikan Islam yang paling penting adalah memahami posisi masing-masing sebelum kita menilai benar ataupun salahnya. Maka dapat kita simpulkan teman-teman, titik perbedaan antara Salafi dan Asy'ariyah dalam memahami sifat istiwa Allah terletak pada metode memahami nas. Salafi menetapkan makna itu sesuai dengan zahir yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa kaifiyah, sedangkan Asy'ariyah itu cenderung melakukan tafwid ataupun takwil demi menjaga tanzih. Perbedaan ini teman-teman itu muncul dari cara mereka mengklasifikasikan ayat sifat dan dari prioritas teologis yang mereka kedepankan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.